Tahukah Anda meskipun tidur sudah cukup, tapi rasa kantuk tetap dapat datang tiba-tiba di waktu yang tidak tepat? Benarkah binatang lucu yang satu ini atau yang biasa kita sebut kucing dapat menjadi terapi yang baik bagi kesehatan? Ya, selamat datang di Dr. Oz Indonesia. Senang berjumpa kembali dengan Anda. Saya Dr. Boy Abidin. Saya tidak sendiri, saya ditemani dengan seorang dokter muda yang ganteng, muda, dan pinter. Ya, Dr. Aditya Surya Pratama. Yeah. Ya. Dr. Adit ini cukup ngetren di Instagram ya? Oke, ya. Di kampus juga kelihatannya ngetren juga ya? Ya gitu sih, cuma masalahnya sampai sekarang juga belum ada yang bisa ngedampingin nih masalahnya. Iya, Dr. Adit ini pengumuman, beliau masih jomblo ya. Oke. Didit, apa tuh? Kelihatan ini ada yang lagi tidur nih. Mbak, Coba sebentar. Mbak. Aduh, Ngantuk ya, Mbak? Saya yang urusannya. Ya. Nah, ini yang jomblo nih. Mbak, oh udah bangun. Udah bangun. Mbak, boleh berdiri Mbak biar nggak ngantuk Mbak? Kenapa Mbak? Ngantuk ya Mbak ya? Iya nih dok. Ini semua lagi seru nih, kita lagi ngobrol nih Mbak. Ini ada Iya, dokter maaf jomblo ya, nih, Dok. cakep nih Mbak. Coba sekarang. Siapa namanya? Baby. Adit. Baby. Memang sering ya tertidur gitu kalau lagi acara atau lagi siang-siang gini? Iya tidur sih udah cukup polanya. Malam tidur jam berapa sih Mbak? Jam 10 tidur udah maksudnya bangun pagi. Cuma Terus? kayak bangunnya ngantuk mulu. Banyak ngantuk dulu gitu ya. Ngantuknya nggak bisa ketahan ya Mbak ya? Iya udah ngantuk buat kena AC gini kan dingin banget. Oh enggak suka dingin ya? Suka cuma jadi makin ngantuk. Makin ngantuk ya, makin dingin, duduk ya, ruangannya nyaman, kemudian langsung deh ya terkantuk-kantuk gitu Tapi ya. sekarang jangan dulu ngantuk lah ya. Oke? Ya, tapi sebenarnya nih ya gangguan tidur ini juga satu masalah ya. Ada orang yang memang susah tidur, tapi ada juga orang yang gampang banget tidur ya. Sebenarnya tadi kan Mbak siapa namanya Mbak? Baby. Mbak Baby. Baby. Mbak Baby ini tidurnya udah cukup, tapi kemudian orang lagi semua lagi ngobrol, lagi rame, lagi asik, dia kemudian tiba-tiba ngantuknya sudah nggak tertahan. Kadang gini dok, dalam kondisi tertentu itu biasanya saat misalnya Mbak ini memang waktu tidurnya sudah cukup lebih dari 9 jam, tapi tetap aja kadang-kadang ada gangguan tidur. Nah biasanya kayak gini tuh justru mengganggu saat aktivitas, ya nggak Mbak? Iya. Ya. Ketika harus adanya waktu-waktu penting untuk Mbak siapa? Baby. Mbak Baby, Baby, banyak ya. yang terlewatkan. Ya. Ya, jadi ini sebenarnya ya, Dit ya, kita lihat ada yang istilah medisnya kita sebut dengan narkolepsi. Betul. Narkolepsi itu suatu gangguan pemirsa di mana orang itu menjadi sangat ngantuk ya. Sebenarnya dia sudah cukup tidur tapi dia sangat ngantuk, tidak bisa menahan kantuknya dan dia harus segera atau harus menutup matanya atau tidur begitu. Iya. Masih banyak lagi penyebab-penyebab orang menjadi mudah tertidur ya. Di sana nanti kita akan ngobrol dengan Dr. Reisa. Yuk, Dit, kita ketemu Dr. Reisa. Reisa, ini saya Kang Adit nih. Apa kabar Adit? Alhamdulillah sehat. Aduh, masa nih penonton di studio ada yang ngantuk. Padahal udah ada Adit di studio, kalau saya sih seger banget lah. Iya, ngantuknya udah gak ketahan nih kelihatannya. Udah gak ngefek lagi lihat orang ganteng nih katanya. Makanya. Tapi emang biasanya nih kalau orang-orang itu kalau tidur kan normalnya ya yang disarankan adalah sekitar 7 sampai 8 jam. Betul. Ya terutama di malam hari, jangan dibalik. Kadang-kadang saya cukup tidur nih. Tapi siang, ya kebalik, harusnya di malam hari gitu. Dan untuk orang-orang yang kurang tidur pasti akan jadi lebih mudah ngantuk. Apalagi orang-orang yang terbiasa punya shift yang berbeda dengan kita. Ya biasanya kalau iya karena tidur kerjanya di malam hari, shiftnya malam, dokter kayak gitu ya, jaga malam, Biasanya- dibales di siangnya. Ya, dokter, Nah, perawat nih kan tidurnya memang kadang-kadang kita nggak kenal ya antara siang sama malam. Kadang-kadang kita udah bangun, oh ini ternyata malam hari ya. Iya itu dia. Tidurnya dari, Ekstra sih, Dok. Kita tidurnya harus dari punya siang, waktu jadi lebih banyak ya. beda antara siang dan malam. Jadi tetap harus paling tidak diusahakan tidur di malam hari jangka Ya. waktu yang cukup lama gitu. Benar. Tapi dok, Apalagi? Hah? Adit boleh nanya? Kenapa? Jadi gini, kalau misalnya sebenarnya itu cara buat ngatasi masalah gangguan tidur atau memang kita ngerasa itu kayak kurang tidur banget itu apa sih sebenarnya? Udah mengalami ngantuk, pertama tentu ya itu dulu ya. Kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Oke. Bisa aja penyakit kronis, bisa ada gangguan. Kayak tadi ada misalnya gangguan mineral gitu ya yang bisa mengganggu sirkulasi darah dalam tubuh. Ya, hiponatremi itu biasanya. Hiponatremi, hipernatremi pun Ya, juga bisa. hipotiroid juga bisa. Hipotiroid juga bisa. Nah, Aku nih termasuk mahasiswa nih. Cie. Apalagi mungkin penonton-penonton di sini juga ada yang mahasiswa. Iya. Nah, ngerasa pada sulit gangguan tidur itu ada nggak di sini kira-kira? Penonton ada yang suka sulit tidur nggak? Ada nggak? kenapa? Saya kan mahasiswa, jadi itu saya sering banyak tugas dok. Jadi saya setiap malam sering begadang buat ngerjain tugas. Nah,
Terus saya jadi sering ngerjain ngemil, tugas. terus ngopi gitu. Aduh, ngopi. Nah, jadi saya sekarang ngerasa badan saya tuh gemukan gitu. Jadi gimana sih ya caranya biar lebih segar lagi buat ngerjain tugas tapi tanpa ngemil sama tanpa ngopi. Nah sekarang kita ada tips sehatnya nih untuk membantu supaya kita nggak ngantuk ya, ya. tapi berat badan tetap terjaga Ya, dengan baik. jadi ngemil tapi ngemil yang Silakan sehat ya. dibawa Oke. masuk. Sebenarnya kalau ini udah langganan tiap hari sih Dok buat Adit. Nah berarti kalau gitu Adit yang kasih tipsnya Oke. nih. Kan Ya. kamu udah Ya. biasa nih bikin kayak gini. Bukan main lagi nih. Jadi gini, kalau misalnya Dok Adit itu buat penonton semua pemirsa Dr. Oz Indonesia, salah satu cemilan yang Adit biasa pakai itu adalah buah, karena jujur Adit suka banget sama buah. Oke. Oke. Di Buahnya sini- ada? Kalau ini apel. Apel. Sebenarnya apapun sih buah-buahan. Oke. Tapi maksudnya kita tahu kan apel ini banyak antioksidannya. Benar. Vitaminnya banyak banget. Dan caranya kita bikin cemilan sehat ala Dr. Oz Indonesia. Oke. Caranya Gimana, gini, Dit? siapin satu buah apel aja. Kita potong dulu bagi dua. Oke. Au, oh Kenapa? enggak ya, kirain Oh, udah tangannya kayak kepotong. luka. Ini nggak luka, yang luka di sini. Iya. Oke. Kita bersihin dulu. Sebenarnya apelnya boleh mana aja ya, boleh apel hijau, boleh apel merah. Tapi biasanya kalau buat yang cewek-cewek, sukanya itu apel yang hijau karena biar sekalian katanya buat nurunin berat badan. Oh iya, karena kalorinya lebih rendah ya. Betul. Mungkin kadar harganya lebih gulanya murah ya lebih Prize ya, rendah. enggak ya? Nah, tergantung juga yang lagi diskon apa biasanya Iya, kan betul. promo katanya. Oke, jadi gini, kalau misalnya udah dipotong bagi dua, kita potong tipis-tipis. Oh ditipis-tipis, Tipis kulitnya aja. jangan dibuang ya. Kulitnya nggak justru itu dikupas sehat ya? banget. Oke. Itu Ayo, dia. Jadi gini, potong tipis-tipis. Ya Adit ini dambaan para wanita loh, Iya. tuh dia aja jago masak loh, jago motong-motong di dapur. Nggak salah, saya juga jago Susah. masak ngomong Oh, kalah gitu. ya. Salah ya, Dok udah laku dong. Oh dihias. Oh, jadi segini, sebenarnya kalau misalnya buat topping apapun itu tergantung selera. Cuma masalahnya yang kita butuh cemilan sehat itu adalah kalau di sini Adit pakai pertama selai kacang. Oke, Ini dia selai kacang. selai kacang. Sama susu rendah lemak. Karena ini luar biasa banget enaknya. Aduh. Benar. Tapi ngomongin soal apel Kenapa? dulu nih, apel ini Boleh. kan tinggi flavonoid juga, di mana flavonoid itu berfungsi sebagai perlindungan dari pembuluh darah kita, jadi bisa mencegah penyakit jantung, bisa mencegah stroke gitu ya. Kemudian juga karena kan ada quote nih, Apa tuh? an apple a day keeps the doctor away. Iya. Nah, bener kan? Asal Bener, jangan aku dokter udah Boy sama dokter Reisa ya, tapi ya jangan ya. Tapi memang apel ini karena antioksidannya tinggi banget, ya banyak banget vitaminnya juga, dimana dia itu bisa menyehatkan tubuh kita, menangkal radikal bebas, dan juga pastinya ya ini bagus sekali untuk yang ingin tetap sehat, terlindung dari penyakit-penyakit di musim pancaroba. Betul. Oke, itu apelnya. Nah, kalau kacangnya, selai kacang ini saya paling demen nih. Ya, paling suka selai kacang karena rasanya yang enak, kemudian juga dia ternyata bikin perut kita kenyangnya lebih lama. Wah. Jadi nggak cepat lapar, nggak mudah lapar ya. Dia mengandung asam lemak tak jenuh, juga mengandung protein yang cukup tinggi sehingga gizinya juga cukup baik untuk Nah, Kesehatan proteinnya itu kita. ya, Iya. proteinnya juga bagus nih. nih Berarti sekarang- untuk yang diet bisa nih menjadi Iya. pilihan Iya, salah satu banget, pilihan. Dan Ini- nggak ada kolesterolnya loh. Ingat, Iya. selai kacang tuh nggak ada kolesterolnya. Oke, sekarang ini Adit lagi tadi kan bisa campurin nih selai kacang sama susu kental yang rendah lemak. Ini susu yang rendah lemak Susu ya. rendah lemak. Nah, Oke. aduh maaf ya, nggak bisa mempermudah nih kayaknya. Tapi yang penting Nggak enak apa-apa, banget. yang penting yang masaknya, oh salah ya. Kayak yang terakhir itu Yang adalah penting yang masak pakai yang indah. namanya dark choco chip. Nah, dark choco chip ini adalah salah satu yang paling enak dan manfaatnya gini buat semuanya. Dark choco chip ini tuh dia nggak akan buat kita gemuk. Ya bener nggak sih Dok? Bener, karena Nah, nggak ada lemaknya, Iya. gulanya Betul. juga nggak ada. Jadi Karena coklatnya kebanyakan- coklat hitam ya, jadi coklat dark ya. Jadi karena kakaonya lemak 70% lemak lebih yang biasanya. terkandung di sini itu adalah lemak yang memang tidak akan meningkatkan level si kolesterol di dalam darah. Iya. Gitu. Dan salah satu istimewanya dari dark choco chip ini adalah yaitu terdapat kafein. Tapi memang tidak setinggi di kopi. Seperti Coklat itu. juga ada kafeinnya, Betul. tapi nggak setinggi kopi. Jadi buat yang cemilan yang mau, Bapak tugas malam tadi Ya, ya? tadi banyak tuh yang nanya ya. Nah, ini cemilan yang sehat nih Mbak ya. Jadi dengan cemilan ini tadi nggak usah takut gemuk ya, dan juga bikin kita tetap terjaga ya, jadi nggak ngantuk gitu ya. Itu dia. Jadi ini ada cemilan. Ya, boleh kita coba nih. Boleh Dikasih selai kacang dan taburan dari dark Dark coklat. coklat. Kayaknya enak banget. Iya, tepuk tangan dong buat Adit. Ini yang pasti penonton di studio pasti mau coba nih. Bener nggak nih? Mau nih ya? Mau. Tapi sebelum itu jangan kemana-mana. Temukan sehat yang sesungguhnya hanya di Dr. Oz. Indonesia. Iya, yuk kita sama yuk.
Simak tips atasi gangguan lambung berikut ini.